فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah, para jamaah, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mau kita kumpul malik, alhamdulillah. Terakhir ini ada sebulan yang lalu. Kurang lebih setahun yang lalu, qadarallah, arak doangkah ya, tertunda terus pengajian setelah terlibur setahun ini. Mau kita badait malik, alhamdulillah. Lagu semendak setahun deh, rubi-rubi rasanya perasaan deh. Alhamdulillah semendak setahun ini ya, dan alhamdulillah masih istiqamah, alhamdulillah masih di atas Islam, masih di atas iman, masih di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ya intina niki istiqamah no. Ya intina Allah nguji tengah dunia ini. Ya, kadang nikmat, kadang musibah, ngeno doang. Kadang mai, kadang pahit, ngeno doang. Nguji teh no. Karingkah istiqamah no karing. Luwe dengan begitu diuji dia dengan kebaikan, diuji dia dengan nikmat, ino miya ya urung istiqamah gara-gara nikmat, gara-gara harta misal, gara-gara kedudukan, gara-gara pekerjaan, urung ya istiqamah. Diuji dia dengan nikmat, subhanallah. Ara endah dengan teuji yang ngadu musibah, ngadu penyakit misal, atau ngadu pailit misal. Napi aran pailit, bangkrut, berdagang bangkrut misal, atau ngadu apa saja. Kadang-kadang ngadu tetanggana ya tuji dunia ya. Lalu gara-gara ujian dekna kuat, jarak ya istiqamah, subhanallah. Jadi intinya bahwasanya yang menjadi tujuan, menjadi inti adalah keistiqamahan. Ngombe cara akik tetap istiqamah li atas Islam, li atas iman, li atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai gara-gara dunia misalkan, gara-gara hal ini dan hal itu marangone kesehatan lah, kerjaan lah atau apalah, akhirnya kemudian istiqamah niki yang menjadi korban. Ndak jangkan. Ya. Dan keistiqamahan li atas Islam, Masya Allah, Islam ini ya, yaitu li atas la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah maka seluruh amalan kita, seluruh ibadah kita diterima oleh Allah. Lagu mun dia berislam, mun dia berla ilaha illallah, sebelik-belikna ibadah, sebelik-belikna sedekah, dek negin nerima ya si Allah Subhanahu wa taala.
Dia negin nerima ya. Bahkan siara no terhapus kalau sudah tidak berla ilaha illallah. Ya, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Telah diwahyukan kepadamu ya Muhammad. Wahyu tipe Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik, dan diwahyukan juga kepada nabi-nabi sebelummu ya Muhammad. Apa wahyu ini? La in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik para nabi, mune PEP ini gawe syirik para nabi ancam ini la yahbatanna amaluk, terhapus amalan kalian. Terhapus amalan siara doang ini yang jadi bapak lagi sindiman datang. Angka Islam ini nikmat besar, dengannya ibadah kita diterima, dengannya ibadah kita terjaga. Dengan adanya Islam, maka jaga la ilaha illallah, istiqamah li atas la ilaha illallah. Kemudian hendak istiqamah li atas iman. Iman ini ya mia tenggerwit ini, ya mia ita salat, ya mia ita ngaji, ya mia ita berakhlak mulia. Kalau tidak ada iman dia tegin milih ngumbi-ngambi ngulu itu. Ya, iman itu yang menggerakkan seseorang. Itu yang menjadikan seseorang akhirnya berakhlak mulia gara-gara iman. Angka erat kaitannya iman dengan akhlak. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Dengan beriman si paling bagus imannya adalah ya si gin paling bagus akhlaknya. Kenapa? Karena akhlak ini butuh ya pengorbanan. Dan pengorbanan ini orang mau berkorban kalau dia punya iman. Munara iman, buru milih berkorban. Ya intinya bahwasanya iman ini yang geraang itu ini. Muntuk umpama yang lihat kendaraan iman ini marah mesin kah? Marah mesin kendaraan no. Honda nengke lagu darat mesin ngumbian kun arah gak jadi Honda. Bengulungan tang Honda dia balik. Honda apa paling cenang kira-kira? Nah, PCX keruan deh. Arah si jenengan mana dengan PCX? Hah? Apa si jenengan Malik? Mau cari iklan Honda tadi Ustaz nih. Bismillah. No, Honda na misal PCX. Ya jari wah body Honda na lagu darat mesinnya. Ini leka. Ini leka. Motornya Mercedes, Masya Allah. BMW misal lagu pun darat mesinnya motornya. Ini gin leka. Ini ngulu-ngulu le balik paling parkir, darat mesinnya soalnya. Agama juga demikian. Enggak berdua Islam. Lagu sigin geruyitang ya apa? Iman. Ya Islam ya lagu ndek namele salat. Islam ya lagu ndek namele puasa. Islam lagu ndek namele berakhlak mulia. Kenapa ndek namele bergerak kayak gitu? Gara-gara tidak ada iman. Ya, nah epe nangka milih pengaji beniki ciri-ciri adanya iman. Yang gerwitang itu iman. Sedu itu tipe Allah, sedu itu tipe pahalana, takut itu tipe ancaman. Nah, ini iman ini. Dan semakin besar iman seseorang, semakin cepat dia berbuat. Pada marak Honda no, semakin belik cc-nya kan semakin kencang ya, seret. Ngene. Supra pira mesinnya? 110 kira na. Ndeh 110 Supra ndeh. Mbeki ahli Honda ini kan sepi ben. Satu selai. Amun Honda Ducati no pira mesin ini. Si UCC ke mbek pecatan Supra atau Ducati kira-kira? Jauh Ducati. Kenapa? Soalnya mesinnya 1000 dengannya mesinnya rak 100. Nah iman juga kalau dia besar imannya, kalau dia tinggi imannya becat ya seret. Apa suruh si Allah wasari'u pada becat, apa kena pada becat tinggi yang iman, no? Sehingga becat ya pegawaian, becat ya beribadah, begitu azan becat ya lalu, begitu pengajian becat berangkat,
begitu dibutuhkan oleh orang tua becati uras. Ya, apa miak ya becati no iman no. Angkat laun dah le as-sirat. Ya, butuh itu terbecat no. Tu amperan as-sirat. Jembatan si dibentangkan di atas neraka. Jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Kena ada jembatan baru liwatin tu no. Sirat ini, sirat pondong mun ini je. Ne bare ara as-sirat li akhirat dibentangkan di atas neraka. Mun ini kan dibentangkan di atas kuku pondong ini kan. Kuku apa ran ini? Kuku belik kan kude padahal kuku. Kuku goloh. Borlok kan bagus. Ini sumpahan ini. Kuku belik wah kah? Ini bagusan. Kuku belik. Nah, dibentangkan di atas kuku belik. Mun ino laun arah jembatan dibentangkan di atas neraka. Ada di antara mereka yang jalan cepat, seret, marah, kisap, no. Ya, karena becat ngono leka le atas asirat, karena le dunia becat ya layak beribadah. Angka nengke ite ini, tahu tengumbegin kondisi ini tahu no. Mun becat nengke ini beribadah becat, maka gin becat tahu no. Lagu munta ende beribadah, azan dengan bareh juluk selubeh, kering sekedi ederano ngenteng atau luwi tukang tadi kering sekedi plesterano ngenteng ya, ada yang maka lihat tono ada yang lain, ada si becat nengka tadi gina becat tono, angka kita diri kah, ite jemaah ini ginta becat atau ginta ada, bu kita diri nengka. Nah itu dia iman para jamaah. Iman ia si miat tenggerwit. Iman ini yang menggerakkan kita. Sinya ada ita iman Allah Subhanahu wa taala. Dengan tentunya setelah kita berusaha mendapatkannya. Maka saat ini ita iman si Allah Subhanahu wa taala beniki nikmat beli, maka mari syukuri dia. Ya demikian pula dengan nikmat sunnah para jamaah. Ya demikian pula dengan nikmat sunnah. Sunnah niki ya simia pergerakan teniki diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena munta berbuat tidak di atas sunnah maka ibadah itu tidak akan diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, tolakna ibadah no. Kalau ibadah itu tidak di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angka nikmat di atas sunnah ini luar biasa ini. Sehingga sekedi gawe tengeno maka diterima oleh Allah. Kenapa? Di atas sunnah, di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah maksud kita adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ndek ke pondok sunnah ndek. Ndek ke yayasan as-sunnah ndek nino te kampanye ini. Kita mengkampanyekan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sila tepada di atas sunnah, yaitu sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan cara kita beribadah sesuai sunnah maka ibadah kita diterima. Lagu nangka mun beribadah tidak sesuai sunnah, maka jangan harap ibadah tersebut diterima. Karena hadis singone, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, tolakna ya. Ya, berapa banyak orang makin beribadah tidak sesuai dengan sunnah, ditolak sia-sia. Lelah yang gawe ya dan lain sebagainya. Maka beribadah di atas sunnah niki nikmat yang besar. Ya, sekedi lagu di atas sunnah itu lebih bagus daripada banyak tapi tidak di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqamah, tetap istiqamah, karena dia yang penting niki istiqamah li atas Islam, istiqamah li atas iman, istiqamah li atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib rahimani wa rahimakumullah, pada malam niki ya kita akan melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Ya biasa bacaan telek kelam-kelam ya, satu hadis
Makin kita di bab yang bab yang ke-12. Bab yang ke-12. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan babun al-hathu 'alal izdiyad minal khair fi awakhiril umri. Bab anjuran memperbanyak kebaikan, memperbanyak ibadah, memperbanyak pahala fi awakhiril umri, di akhir-akhir usia. Anjuran memperbanyak ibadah di akhir-akhir usia. Sembilan usia nyawa ini usia ini di akhir-akhir ngana. Berarti usia no gina berakhir. Arak penembekna, arak penutupna. Ya, begitu sudah berakhir, hilang wah itu le bumi ini darah ita malik wah. Sebulan 2 bulan lupa wah itu dengan. Ya, setahun 2 tahun 10 tahun darah nginget ita sama sekali. Pada mara angkun teh sendeman lahir no darah dengan nau ita. Sendeman terlahir arakin nau ita. Bendenara nau ita ditemaniti soalnya. Ngono jua laun mun tewah nde iti bendara gen ngenal ita malik. Apalagi dengan Indonesia jarang mencari silsilah. Kadang-kadang baluk na sayin dina tok baluk na kadang-kadang. Dina ngono ke sayi baluk ta ke. Dita tok ya wah sekedar aran doang. Ya ambil yang ana baluk kadang-kadang dia tenau ya. Ita ginta ngono laun. Ya buyut kita nanti bendara gin ngenal itu wah. Ya angka muntah harapang manusia aja manusia gin ngelupa itu. Satu-satunya yang kita harapkan siapa? Yang di atas, Allah Subhanahu wa taala. Angka untuk dialah kita berbuat karena hanya dia yang akan selalu mengingat kita selama-lamanya. Adapun manusia ini aja semenda. Dia akan melupakan kita setelah kita tidak ada sebagaimana dia tidak mengenal kita sebelum kita ada, kan manusia. Nah, intinya umur ini gini berakhir. Nah, sebelum berakhir karena kita berakhir ini, sebelum berakhir apa kita perbanyak ini sebelum kita berakhir? Kita perbanyak harta kah? Karena ini kan nyawa teh karing sekedi gina buik meh tebesalagak bemi teh harta meh tengan-tengangang kanak-kanak noh tengan-kanak. Atau mungkin kita akan perbanyak pertinggi kedudukan. Ya, untuk mencatat sejarah misal. Akibatnya anak-anak nongenang wah mangku lek wah ijari gubernur misal. Ino kita pita di akhir-akhir usia. Atau apa yang lain. Nah, di sini Al-Imam An-Nawawi mengatakan al-izdiyad bil khair. Memperbanyak ibadah. Monwah berasa gin berakhir usia no maka perbanyaklah ibadah. Berasa gin berakhir. Napi ciri-cirina gin berakhir usia no. Pertama dikatakan awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Dalam bab ini Imam Nawawi nusangita sebuah ayat. Tidakkah kami telah beri kalian umur yang dengan umur itu sudah cukup bagi kalian untuk mengingat. Jikalau kalian ingin mengingat. Ini menunjukkan akhir usia bisa dilihat dari umur. Dalam arti mun manusia wah umurna 60 tahun berarti ginapa? Berakhir. Karena Nabi tak bersabda sallallahu alaihi wasallam umur umatna antara 60 sampai 70 dan sedikit yang melampaui itu. Arak siwah 60 mungkin.
Bekas siap-siap, wah. Siap-siap. Siap-siap ngombe, bersiap-siap ule. Munah 60. Ya. Dikatakan munah 60 tahun berarti wahli akhir wahino. Lanjutan ayat tadi, ya, waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Di antara tafsiran ulama kita, peringatan di sini maksudnya adalah uban. Apa ngana? Uban. Pamperan uban? Si warna putih niki. Dan itu si beruban kan macam-macam. Kadang-kadang bulu dia teman beruban lagu semetno beruban wah. Atau jenggotno marepino, jenggot putih wah. Nah ini uban, ini nazir, peringatan. Dalam arti munah beruban, rapat tuh ini. Rapat tuh habu. Ya, munah beruban. Luwe dengan awakna Masya Allah sehat. Lagu usia beruban, padahal masih sehat awakna. Ya, bahkan kejangkana olahraga, berarti sehat mun olahraga. Di saat dia olahraga tono cabut nyawa si Allah Subhanahu wa taala. Arak ki si mati dalam olahraga. Luwe mati le toko kerja kena berdagang. Itu kena sehat mana berdagang. Ya, bahkan arak batur teh kerja kena ngisi kajian. Masih muda usia kita sudah. Ya, di shooting juga dia ngono. Terlihat di shootingan itu ngumbi ngono tiba-tiba raba. Dalam arti munah arat ciri-ciri putih entah jenggot ke semet ke. Bahkan maaf kadang-kadang bulu hidungnya putih kan. Ya. Itu sudah peringatan, rapat lah berarti. Itu yang kedua, uban. Yang ketiga adalah al-marad. Kalau sudah mulai sakitan. Apalagi mangkin luwe penyakitnya mangkin. Ya, deneman balik wah cuci darah wah. Deneman balik padahal mulai cuci darah. Hampir cuci darah terpupuk, subhanallah. Karena ginjalnya dia mampu Akhirnya ngadu mesin nih mupu yang ngono. Berarti sakit-sakitan. Namun sakit-sakitan berarti sudah berada di akhir usia. Nah, siara ciri-ciri marah ini berarti dia di akhir usia. Kalau dia di akhir usia, apa yang harus dia lakukan? Memperbanyak ibadah. Perbanyak ibadah Ya. Nah, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengingatkan kita, kenapa kita perbanyak ibadah? Kan di harta nu kita perbanyak. Ya, sehingga laun misal mun teu mati bekah na sedekahang itu ngenteng kan. Ya. Kenapa perbanyak ibadah? Beliau mengatakan annal madara ala akhiril umri, kata beliau. Karena kesimpulan daripada kehidupan ini ada pada akhir usia. Kesimpulan hidup ini ada pada akhir usia. Dalam arti mun le akhir usia ino EP bagus, maka EP ini kesimpulan hidup ini EP hidup dalam keadaan bagus. Sebaliknya amun le akhir usia EP tidak bagus, cenge tono ita le akhir usia, maka kesimpulan hidupnya kita ini hidup dalam kondisi tidak bagus. Karena kesimpulan dari kehidupan ini ada pada akhir usia, kata beliau. Makanya ada orang dalam sebuah hadis disebutkan dia mengamalkan amalan penduduk surga. Dari awal hidupnya terus mengamalkan amalan penduduk surga. Lagu le akhir hayat dia mengamalkan amalan penduduk neraka dan dia mati di atas itu, akhirnya dia masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Sebaliknya ada orang yang sepanjang hidupnya mengamalkan amalan penduduk neraka.
Ya udah gawean dia salat, nginem, berjudi, macam-macam gawean. Amalan penduduk neraka dia kerjakan. Tapi di akhir usia dia taubat dan mengamalkan amalan penduduk surga. Mati dia di atas itu, maka dia masuk surga. Maka Syekh mengatakan, kenapa kita perbanyak kebaikan di akhir usia? Karena kesimpulan dari hidup ini adalah apa yang kita lakukan di akhir usia. Angka IP nengke si berada di atas kebaikan, maka mari tetap berjuang di atas kebaikan ini. Ya, kenapa? Karena kesimpulannya nanti ada di akhir usia. Jangan dulu terkecoh. Luwe pahala salatku ngente misal meh sesekali terasa cang tenginem ngana. Jangan. Ya, luwe pahala sesekali ke dene te salat ngana misal jangan. Tapi mari berjuang untuk tetap berada di atas kebaikan sampai usia ini berakhir. Sebaliknya EP yang berada di atas keburukan nengke, maka selama hidup maka masih ada kesempatan. Karena walaupun panjang kejahatan kita, keburukan kita, lagu ingat kalau akhir usia itu kita baik, maka kesimpulan hidup kita menjadi orang yang baik. EPC masih tenggelam mungkin dalam kemaksiatan, segera berubah, masih ada kesempatan. Jangan putus asa. Ya, rubah diri agar mati di atas kebaikan. Nah, itu kata beliau, kenapa perbanyak kebaikan? Karena kesimpulan hidup ini ada pada akhir usia. Karena bareh misal di akhir usia masih terfokus di bisnis, terjadi di bisnis sesuatu dan lain hal lah, misal bermainlah kita di sana dalam tanda kutip. Ya, akhirnya keburukan yang kita lakukan gara-gara ingin mengumpulkan harta. Atau di akhir usia mele-mete jabatan. Tiba-tiba karena sudah sudah ambisi sekali untuk meraih jabatan itu, di akhir usia bermain dia, sang nyogok ya ruana kenemu jabatan ini. Matilah dia dalam kondisi itu, maka dia mati di atas keburukan. Waliyadzubillah. Oleh karenanya engkau menuah arak rasa-rasa berakhir, segera perbanyak ibadah. Al-Imam An-Nawawi di awal-awal bab beliau mengatakan penduduk Madinah, para salaf dulu yang tinggal di Madinah, kalau usia mereka sudah 40 tahun, munuh usianya petang dasa tahun, yatafarraguna lil ibadah. Mereka mengosongkan diri untuk fokus beribadah. Jarak ya berdagang, jarak ya berkebun, jarak ya munuh petang dasa tahun. Monita kan justru pas petang dasa tahun tok mainnya dunia no. Nenang oke. Tono namanya berdagang, tono namanya meta-meta kedudukan, target jari misalnya 40 tahun justru kok namanya. Kalau mereka dulu mau 40 tahun fokus saya beribadah. Nah, nang kita minimal kah 60 no kah? Ya, munah 60 atau arah idap-idap gin karena penyakit atau apa, mulai wahkah perbanyak ibadah. Di hadis-hadis sebelumnya di antara ibadah yang dianjurkan kita memperbanyaknya adalah pertama istighfar, perbanyak membaca astagfirullah, astagfirullah. Ya, perbanyak juga membaca tasbih, perbanyak membaca tahmid. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Atau subhanallahil azim wa bihamdih. Atau subhanallah wa bihamdih, perbanyak. Apalagi Nabi kita bersabda, barang siapa mengatakan subhanallahil azimi wa bihamdih, gurisat lahu nakhlatun fil jannah. Saya baca subhanallahil azim wa bihamdih, maka akan ditanamkan baginya satu pohon kurma di surga. Siu kali terbaca berarti siu pohon,
Sejuta terbaca, sejuta pohon no tono. Bodoh ida kebon berarti le surga. Monara kebon le surga berarti gimpen datenginnya lon. Gin pertama ketuk laun aning kebon le surga no berarti gin pertama surga. Karena subhanallah sama wa bihamdih, inilah dia makna la ilaha illallah. Subhanallah, maha suci Allah, kita sucikan dia dari kesyirikan. Wa bihamdih, segala puji bagi Allah, kita puji dia dengan tauhid. Beribadah hanya kepada dia, ini pujian kepada Allah. Jauh ang syirik, ini mensucikan Allah. Ya, makanya siapa yang baca ini ditanamkan baginya apa? Kurma, pohon kurma di surga. Dan perbanyak indah istighfar. Ya, perbanyak istighfar. Karena Nabi melakukan hal demikian. Bahkan saat beliau meninggal, beliau berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Dan di saat itu beliau mengatakan, Allahumma ghafirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la, kata beliau. Ya Allah, ampunin tiang, maafang tiang ya Allah, dan sayangin tiang, dan ikutkanlah saya dengan ar-rafiq al-a'la, yang maha tinggi surga no kenana. Intinya beliau di sini mengatakan Allahumma ghafirli, ampunin saya ya Allah. Berarti akhir hidupnya beliau ditutup dengan istighfar. Ya, angka itu dah perbanyak istighfar. Ya, apalagi surah An-Nasr, di mana ini dikatakan surah terakhir yang turun. Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Jikalau telah datang bantuan dari Allah dan jikalau kalian telah menaklukkan kota Mekkah. Ya. Wal fatah, terus apa? Idza jaa nasrullahi wal fatah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalian akan melihat manusia masuk Islam berbondong-bondong. Bantuan Allah sudah datang, penaklukan kota Mekah, orang masuk Islam berbondong-bondong. Maka pas selesai penaklukan kota Mekah, kabilah-kabilah datang tiba Nabi SAW menyatakan diri masuk Islam. Nah ini kalau sudah seperti ini Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka perbanyaklah tasbih, perbanyaklah tahmid, dan perbanyaklah istighfar, kata Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath, jikalau datang bantuan Allah dan penaklukan kota Mekah, maksudnya ayat ini adalah dekatnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu menaklukkan kota Mekah berarti gina meninggal Nabi tawah. Karena beliau akan meninggal, disuruh perbanyak subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu diperbanyak sama beliau. Makanya setelah turun ayat ini, setiap neruku, setiap nesujud ya dang bacana. Ya, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Ya dang bacana. Ruku sujud. Bahkan dalam sehari-harinya itu dibaca. Ya, dan ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kan sekarang kalau baca ini ya Rasulullah. Beliau mengatakan saya punya tanda dari Allah. Kalau sudah datang tanda itu, saya disuruh baca ini. Apa tanda itu? Tanda itu adalah bantuan dari Allah dan penaklukan kota Makkah. Intinya bahwasanya munara rese-rese, maka sila perbanyak. Pertama istighfar, yang kedua apa? Tasbih, yang ketiga tahmid, dan perbanyak membaca Al-Quran. Karena Nabi tali akhir hayatnya Allah Subhanahu wa taala taba'al wahya, senantiasa terus menerus menurunkan wahyu di Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dekat-dekat kematian beliau selagakna turang wahyu. Ulama kita menyimpulkan ini dah munara rese-rese perbanyak membaca Al-Quran. Ndek teman lancar masih baca Quran ini nganten baca wah. Sambil berusaha naran dengerang bacaanku deh, mun salah periri aku ngono.
Ya, jadi ini yang keempat, perbanyak membaca Al-Qur'an. Nah, makin niki ya, kamu baca terahim ini. Masih mukaddimah padahal ini. Hah? Beloan sekedi, pedem bebarin pelo alo. Baik, kita baca mungkin satu hadis, dan ini hadis yang terakhir dalam bab ini, hadis yang 116. Beliau mengatakan, Al-Imam An-Nawawi mengatakan, an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaih, akan dibangkitkan setiap hamba itu sesuai di atas apa dia meninggal. Akan dibangkitkan setiap hamba itu sesuai di atas apa dia meninggal. Dalam arti mana meninggal di atas kebaikan, maka dia akan dibangkitkan di atas kebaikan. Kalau dia meninggal di atas keburukan, maka dia akan dibangkitkan di atas keburukan. Le akhirat kebaikan no lembe tau na surga. Keburukan no lembe tau na neraka. Nah, seseorang akan dibangkitkan sesuai dengan di atas apa dia meninggal. Yang keampu li akhir hayat, perbanyak kebaikan agar kita mati di atas kebaikan, dan akhirnya nanti kita akan dibangkitkan di atas kebaikan. Lagu melakukan keburukan, maka kita nanti akan mati di atas keburukan, waliyadzubillah. Mati di atas keburukan, maka akan dibangkitkan nanti di atas keburukan. Hadits niki diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadits yang sahih. Jadi hadis ini menganjurkan kita untuk memperbanyak kebaikan di akhir usia. Kenapa? Karena agar kita meninggal di atas kebaikan. Kalau meninggal di atas kebaikan berarti dibangkitkan di atas kebaikan. Mbe itu kebaikan di akhirat, surga atau neraka? Surga tentunya. Ya, jangan sampai meninggal di atas keburukan. Angka apapun keburukan-keburukan si masih ite kecanduan no, segera tinggalang ya. Apa kira-kira rukuk lah, beli jamaah suruh rukuk no. Mumpung masih ada waktu, kita berusaha ninggalang ke. Memang berat meninggalkan itu, berat. Lagu menaharap kesungguhan, maka insya Allah kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita baca mungkin faedah dari hadis ini. Pertama, kata Syekh niki dari Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah taala, beliau mengatakan yang bagi mulazamat tauhid wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihi wa akhlaqihi wa sairi ahwalih. Hadis ini menganjurkan kita untuk senantiasa di atas tauhid, senantiasa di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, entah dalam ibadah maupun dalam akhlak. Ibadah no sesuai sunnah, akhlak no endah sesuai sunnah. Karena luwe itu nengke ngenang akhlak lagu dia sesuai sunnah akhlak. Ambil contohnya coba. Misal nina salaman ke cememe, kan mau salaman akhlak kan. Lagu ini kan orang asing harusnya tidak boleh dia bersentuhan. Itu nanti kita milih salaman, darah akhlak, nah ngeno itu kan, ngeno kayak itu kayak ngeno kata ngeno itu. Dia milih salaman karena memang dia terkanggu salaman ini, dia terkanggu sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagu angkun tes ini milih salaman anggapnya darah akhlak. Ya, atau misal ibu-ibu dia tutup wajahnya berbicara sambil menutup wajah di tempat umum karena nggak mau dilihat oleh laki-laki, tutupnya wajahnya, anggapnya ya ini apa? Darah akhlak, ngeraos tutupnya wajahnya, ngene. Jadi standar akhlak itu adalah harus sesuai dengan
sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlak ini ibadah ini. Dia ini ibadah akhlak ini. Ya, jadi harus dia ini sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aranin ta akhlak pasti yang julu sesuai tidak dengan sunnah beliau. Ini kesalaman kerja selapu dengan. Nah, ini salaman kerja dengan nina ajnabi ini, nina asing ini. Ini sesuai tidak dengan akhlak beliau. Mun sesuai sila, mun dek sesuai op julu op. Ya, jadi intinya bahwasanya pertama harus seseorang itu istiqamah atau tetap senantiasa di atas tauhid, di atas sunnah, entah dalam ibadah maupun dalam akhlak. Kenapa demikian? Agar dia meninggal di atas tauhid dan sunnah, di atas kebaikan. Begitu meninggal di atas tauhid dan sunnah, maka nanti akan dibangkitkan di atas kebaikan. Bianingna berarti mun terbangkitan di atas kebaikan surga. Ya, makanya terus jaga tauhid dan jaga sunnah. Kemudian yang kedua, al-istimrariyah fil a'mal as-salihah. Hadis ini menganjurkan kita untuk senantiasa mengamalkan amalan soleh. Apapun kebaikan yang kita ketahui segera amalkan dengan istimror. Apa istimror ini? Berkesinambungan bahasa Indonesia ini. Napi bahasa pondong ini berkesinambungan. Terus menerus kah? Lo kan bahasa Indonesia ini. Bahasa pondong narak ke? Hah? Berkesinambungan, berkelanjutan kan? Bahasa Indonesia masih ini bahasa pondong meleang titene. Dinara. Jadi hadis ini mengingatkan kita agar kita berkesinambungan di dalam amalan soleh. Karena ini sudah menangis si Allah Subhanahu Wa Taala berkesinambungan ini. Sekedi lagu berkesinambungan itu sangat disenengin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada luwe lagu nggak sekali, gitu. Ya, sekedi lagu berkesinambungan. Ya, itu yang disenengin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini menganjurkan kita berkesinambungan. Ya, agar kita nanti meninggal di atas kebaikan. Karena mun Senin Kemis kebaikan no, le jelo Senin Kemis doang tau nggawe kebaikan. Tiba-tiba mati jelo Rebu. Ngombe kan mati di atas keburukan. Angkana berkesinambungan. Ya, bilang jelo melakukan kebaikan agar meninggal di atas kebaikan. Kemudian faedah yang ketiga, at-tahdziru min su'il khatimah. Hadis ini memperingati kita ndak jangan meninggal di atas su'ul khatimah. Ndak jangan buruk penutup kah? Ya, karena bisa saja orang 60 tahun berada di atas tauhid, di akhir hayat syirik gawe. Mati tono terus di atas syirik, waliyadzubillah. Misal dengan di atas tauhid 60 tahun seret, pas 60 tahun sakit ya. Lalu aning dokter menang, "Yuh, kan dia kenditan penyakit pe ya?" Ngan bisikinnya si tetanggaan, "Oh, arak dengan ngedah HP ini." Tahu ku dengan tahu. Karena melihat alu sembuh akhirnya tejak aku ketu. Tejak ne payu ketu. Ternyata jauh ne ya ning dukun sing ngadu seher ternyata. Obatin ngadu seher. Ngombe hukumna seher. Kekufuran seher ini. Mia dengan sugul dengan Islam seher ini 60 tahun bertauhid main seher terus jerain, maka batal keislaman. Wah ngadu seher ternyata dia sembuh mati leka. Dia sembuh ternyata mati ya mati di atas seher tadi syirik itu. Arak dengan ngenendah. Makanya jangan dulu merasa aman. Ya, nah ini namanya su'ul khatimah, penutup yang buruk. Ya, hati-hati dari hal ini. Makanya Al-Fudail bin Iyad dia mengatakan, "Asyaddu ma akhafu 'alal 'abdi an yaslibal imana 'indal maut atau an yuslabal imanu 'indal maut." Hal yang paling saya khawatirkan menimpa seorang hamba adalah
dicabutnya keimanannya dia di saat dia meninggal. Karena iman ini Allah nyari itu merongkat ngone no. Dan dia bisa mengambilnya kapan saja. Bisa ngambil dia kapan saja. Maka jangan heran begitu ada orang baik tiba-tiba berubah jadi dengan jahat. Itu bisa saja terjadi. Karena iman ini dari Allah. Nah, beliau mengatakan hal yang paling saya khawatirkan adalah dicabutnya iman seorang hamba di saat dia meninggal. Wa idza sa'alta kaifa yuslabul iman. Dan jikalau kalian tanya saya bagaimana iman itu dicabut, maka beliau mengatakan fadzalika bisababir rukuni ilad dunya wal ma'asi. Iman itu dicabut di saat dia meninggal itu gara-gara hatinya yang condong kepada dunia dan ada kemaksiatan yang terus dia lakukan. Ada kemaksiatan nyebuk yang terus dia lakukan. Maka yang seperti ini diantara sebab dicabutnya iman di saat dia meninggal. Atau hatinya condong ke dunia. Ya selaku ibadah ini tujuannya dunia doang no. Salat untuk dunia, puasa untuk dunia, pemalik untuk dunia, silaturahmi untuk dunia, berdakwah untuk dunia. Setelah ngaji ndak lupa nomor 10 deh. Dia nara nomor 10 nih milih ngaji, bahkan repot itu ini. Ya, jadi intinya bahwasanya selalu tujuannya dunia. Ini diantara sebab di akhir hayat dicabut imannya di saat dia meninggal nyawa. Ya, jadi mari jaga hati niki. Hati niki harusnya dia condong kepada akhirat. Karena memang untuk itu kita ada ini. Untuk itu gerak-gerik kita ini. Ya, yaitu kehidupan setelah kematian. Jadi intinya bahwasanya hadis niki mengingatkan kita akan bahayanya su'ul khatimah. Kemudian yang keempat adalah husnudzanni billah. Hadis ini mengingatkan kita agar kita berhusnudzan kepada Allah. Husnudzan. Ya, ngumbe kenana yaitu kita selalu berbuat baik di akhir usia itu sebagai bentuk persangkaan baik kita kepada Allah. Dengan cara saya terus berbuat baik begini, maka saya berprasangka baik bahwa nanti Allah akan menyabut nyawa saya dalam kondisi kebaikan. Jadi angkun terus berbuat baik ini bentuk husnudzan kita kepada Allah. Ya, dan ingat hadis Nabi SAW. Dalam hadis Qudsi Allah mengatakan ana inda dhanni abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya tergantung persangkaan hamba saya kepada saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti muntah bersangka baik kepada Allah, maka Allah akan berbuat baik kepada kita. Sebaliknya muntah berprasangka buruk, maka Allah akan berbuat buruk kepada kita. Maka mari ya terus berprasangka baik. Sahabat Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, "Wallazi la ilaha ghairuh ma u'tiya 'abdun mu'minun syai'an khairan min husni dhanni billah." Sahabat ini mengatakan, demi Allah yang tidak ada ilah melainkan hanya Dia. Tidak ada pemberian dari Allah kepada seorang hamba yang beriman yang lebih baik daripada bersangka baik kepada Allah. Munda bedui rasa bersangka baik kepada Allah, maka itulah kebaikan yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena marah hadis ngone, Allah mengatakan saya tergantung persangkaan hamba saya kepada saya. Di saat kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah ingin berbuat baik kepada kita. Nah, angka hamba si berdua rasa persangkaan baik kepada Allah, ini kebaikan yang luar biasa yang diberikan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wallazi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada ilah melainkan hanya Dia, la yuhsinu 'abdun billahi dhanna illa a'tahu Allahu dhannahu. Demi Allah
tidaklah seorang hamba berprasangka baik kepada Allah, melainkan Allah akan memberinya sesuai persangkaannya. Memberinya kebaikan. Wa dzalika bi annal khaira biyadihi, itu karena kebaikan seluruhnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Angka muntuah bedue rasa persangkaan baik tipa Allah, maka inilah pemberian Allah yang paling besar. Kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, innal mu'min, seorang mukmin, ahsana dhanna bi rabbih fa ahsanal amal. Ini penting sekali nih. Al-Hasan Al-Basri mengatakan seorang mukmin kalau dia sudah berprasangka baik kepada Allah, maka amalannya akan ikut baik. Maka gina pacu salat, gina pacu puasa, gina pacu berakhlak mulia. Kenapa? Karena dia berprasangka baik kepada Allah. Dengan cara saya melakukan ini, maka saya akan mendapatkan kebaikan kepada Allah. Ngene-ngene. Ya, lagu mau berprasangka buruk, apakah dia akan melakukan kebaikan? Dia negin. Di saat misal dia mengatakan, nangke 60 tahun ku gawe kebaikan, jangan-jangan bareh le akhir usia keburukan tok ku mati. Ngene-ngene. Berarti ini dia berprasangka buruk kepada Allah. Sehingga akhirnya daripada 60 tahun lelah ku beribadah, besarkan lengan awal bekah dedek teu beribadah. Ngene-ngene akhirnya. Ini ucapan ini akan keluar dari prasangka buruk. Lagu muna berprasangka baik, maka dia akan terus berbuat baik. Maka di sini Al-Hasan Al-Basri mengatakan seorang mukmin yang dia berprasangka baik kepada Allah, maka dia akan berbuat baik. Ngene. Wa innal fajir, adapun orang yang jahat, asa adzanna bi rabbih, dia telah berburuk sangka kepada Allah, fa asa al amal, maka akhirnya dia mengamalkan amalan yang buruk. Kenapa? Karena dia berprasangka buruk kepada Allah. Marangone nya wah ku salat 60 tahun, bertauhid 60 tahun, lagu laun cabut nyawangku isi Allah dalam keburukan. Ngene-ngene. Berarti dia suudzon kepada Allah orang ini. Gara-gara itu persangkaannya apa ngene? Besarkan lengan awal bekah dendek teh beribadah, tenginam-nginam wah, ngene-ngene terus. Teu taruh-taruh wah, ngene-ngene. Ini berarti dia berburuk sangka kepada Allah. Makanya orang jahat itu yang dia berburuk sangka kepada Allah, maka otomatis dia akan melakukan keburukan. Sebaliknya orang beriman yang dia berbaik sangka kepada Allah, dia mengatakan nyawa saya akan dicabut di atas kebaikan oleh Allah. Ngene-ngene. Ya, makanya dia terus melakukan kebaikan karena dia berprasangka baik kepada Allah bahwa nyawanya akan dicabut di atas kebaikan. Makanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ya, barang siapa yang dia berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, maka amalannya akan ikut baik. Jelas ide ini? Ya, ndak bada harap bekatuan menangano ke dendek betul berbuat baik lengan awal sekali-kali ngempe ngono berarti ini berburuk sangka tipa Allah. Jelas niki para jamaah. Alhamdulillah. Terakhir mungkin kita tutup faedah niki dengan satu faedah lagi. Ya. Faedah nomor berapa ini? 5 apa ke-6? 5. Ya, annal mauta laisa nihayah, kata Syekh Salim Ital Hilali, bahwasanya kematian bukan akhir segala-galanya. Ya, bal bidayatun li hayatin ukhra. Bahkan justru kematian itu awal daripada kehidupan berikutnya. Luwe itu nengke ya ndek te ridho dengan kehidupan ini, akhirnya apa? Selesaikan kehidupan. Ngene-ngene kenene selesai kah tono? Ndek selesai, lanjut kehidupan berikutnya ini. Bunuh diri dia. Karena bunuh diri gara-gara
sembilinan, la ilaha illallah. Pangper sembilinan. Ya, bunuh diri gara-gara sembilinan padahal masih luwe nina lain. Atau dengan nina pasti luwe dan mama lain. La ilaha illallah, mudah jangan apa nyawa. Arak bunuh diri gara-gara dia dibuli, dihina, terus sumpah-sumpah, dia nak kuat bunuh diri dia, subhanallah. Ingat kematian bukan akhir dari segala-galanya. Ginara hidup malik. Ya, akan masuk kepada kehidupan berikutnya, yub'atsu fihal insan ala ma kana alaihi fid dunya. Dan akan dibangkitkan manusia tergantung di atas apa dia meninggal. Mau negantung diri mati bagus atau mati cengeh? Mati cengeh, akhirnya dibangkitkan di atas keburukan. Ya, jadi intinya bahwasanya kematian ini bukan akhir, tapi akan ada kehidupan setelahnya. Umar bin Abdul Aziz beliau mengatakan, innakum khuliqtum lil abad. Subhanallah. Kalian ini diciptakan oleh Allah untuk selama-lamanya. Gin hidup selama-lamanya abadi. Walakinnakum tungqaluna min darin ila dar. Tapi kalian itu dipindah dari satu tempat ke tempat berikutnya. Ngeneng. Awal nih itu dalam rahim. Nengka terus sugul itu tipak dunia. Kan rahim ini alam rahim ini alam ini. Setelah itu sugul itu ning dunia. Setelah dunia tamai taning barzakh dinding aning tetama. Alam dinding, alam transit ya. Mbien udah transit ini kubur. Ya, setelah itu masuk kita kepada alam akhirat. Sampai kapan? Selama-lamanya abadi kekal. Ya kan darah istilah hilang, gimpe tetap ara ini selama-lamanya. Ya, gimpe tetap ara. Nah, nengke ngumbe kebaikan berikutnya tergantung sekarang ini. Ya, nah sini Umar bin Abdul Aziz mengatakan kalian itu hidup kekal selama-lamanya. Tapi kalian dipindah dari satu alam ke alam berikutnya, satu tempat ke tempat berikutnya. Makanya ya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiri sabil. Jadilah kalian di dunia seperti orang asing ya atau seperti orang yang melewati sebuah jalan. Ya, biaran dengan asing. EP sening Malaysia berarti EP asing di Malaysia. Mun pe begawean di Malaysia. Kira-kira gin pe miak balik mewah ke Malaysia atau kirim ke yang aning Lombok. Pasti kirim ke yang aning Lombok, piak balik le Lombok. Padahal EP tok PP le Malaysia. Kan pe kirim maning Lombok ke piano karena pe le Malaysia status P sebagai orang asing di sana. Akhirnya apa mu pe tono kirim maning Lombok, seret. Begitu pulang ke Lombok dait pe bali no jeneng nyonyah no sehat, kanak-kanak no sehat. Kan bahagia itu ngono. Lagu nang kita asing tono le Malaysia besalaga itu le Malaysia bangun bali beli tanah guar. Ya, setelah jari balik tanah guar, ule tadi Lombok, bilin te balik no. Kira-kira mbe cerdasan ini si transfer aning Lombok atau besalaga membangun di Malaysia transfer aning Lombok, ini si cerdas. Angka hidup ini ngeno endah ngene. Jadilah di dunia ini seperti orang asing. Apa sih mau transfer aning akhirat terus kirim aning akhirat. Kenapa? Karena kita sementara di sini ini orang asing kita ini. Au abiri sabil, jadilah orang yang ngelewatin rurung. Sekedar liwat, besembao semendak le bawa lolon kayu, berangkat balik. Nengka itu sekedar besembao le bawa lolon kayu, no, sekedar besembao. Apakah tahu atau besembao singone? Ulah kita lo ang keramik, no, tak keramikin ke julu. Tolong keramik sang granit teruanin dah, granit tolong ya terus cet jeneng. Padahal enggak semendak tekin besembao to no. Setelah no bilin terus. Kira-kira cerdas kino, ndek na cerdas.
Jadi intinya beliau mengatakan di sini, jadilah seperti orang asing atau seperti orang yang melewati jalan. Wa'ud nafsaka min ahlil kubur, kata beliau. Dan hitung terus dirimu sebagai penduduk kubur. Anggap terus diri ini jadi penduduk kubur, dalam arti ino balenda si asli kubur no. Sehingga mundemele makmurang bapak makmurang kuburno. Ya, salega kirim ketu aning kuburno. Kenapa? Karena itulah dia aslinya tempat kita. Makanya hitung selalu dirimu, anggap selalu dirimu menjadi penduduk kubur tersebut. Lah berat pengajian kalam ini deh. Nah, mudahan isi pemangan malam bareh ini. Nah, gara-gara pengajian akhirnya isin kubur, ngapain ngono orang pemangan bareh. Ya, jadi intinya bahwasanya hendaklah kita di akhir usia niki sila memperbanyak kebaikan, terutama siwah arak ciri-ciri no. Ya, entah itu usia, entah itu uban. Mun uban je kita tiang selapuan beruban ini. Ya, antum aja belum kayaknya ini. Ya, selapuan terunah beruban berarti wah rapat wah ini. Atau sudah sakit-sakitan. Maka ayo segera kita perbanyak kebaikan, karena itu 3 hal tadi ciri-ciri kita sudah berada di akhir usia. Maka ya kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua kita ini, menjaga agama kita, menjaga iman kita, menjaga sunnah kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita, menyabut nyawa kita di atas kebaikan. Allahumma amin. Demikian para jamaah yang bisa kita baca. Ya, mudah-mudahan jelas ini, munaran iman jelas. Babau bareh takotanang setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan bila sila. Salatul qa'imah nabiyina Muhammadin al-wasilah wal fadilah ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adta. Arak ke sindik man jelas ini.
Nggih, sila. Nggih. Amal ibadah itu kan tidak harus kita di masjid, kan sambil kita berbisnis, sambil kita berdagang, bekerja kan bisa kita seperti tadi suruh tasbih, istighfar, Nggih. takbir, kan bisa itu kita amalkan. Nggih. Jadi memperbanyak ibadah sambil kita berdagang bisa kan itu? Ya bisa, nggih, bisa. Ya, sambil di sawah bisa dan sebagainya. Cuman tadi tiang kasih contoh bagaimana para salaf mengamalkan hadis tadi. Itu mereka begitu sudah 40 tahun mereka yatafarragun lil ibadah. Mereka mengosongkan diri untuk beribadah. Kenapa demikian? Karena tentunya kalau dia kerjaannya hanya beribadah, maka dia akan lebih fokus, dia akan lebih khusyuk. Ya. Dan kekhusyuan beserta kefokusan inilah dia tempat nilai besarnya pahala ibadah tersebut. Sama kayak sholat sekarang. Ya, orang sholat itu pahalanya beda-beda setiap orang. Kenapa beda-beda pahalanya? Karena beda-beda kekhusyuannya. Walaupun sama tempatnya, sama-sama saf pertama, imamnya sama, tapi pahalanya beda tergantung kekhusyuan. Khusyuk itu artinya fokus. Ya, nah, di saat dia tafarragun mengosongkan diri hanya untuk beribadah, maka dia akan lebih fokus lagi. Ya, adapun kita sekarang mungkin ya karena banyak beban lah kita bilang, keluarga lah, inilah itulah. Akhirnya fokus lalu beribadah sang ditemempuru maka ya sudah bisa sambil kerja kayak tadi berdagang ya, jangan lupa beribadah. Begitu azan berangkat ke masjid dan lain sebagainya begitu, sehingga kita kumpulkan antara dunia karena memang kebutuhan kita dan tetap juga ya kita melakukan ibadah-ibadah. Tapi ingat tadi ucapan sahabat tadi ya, yang diantara sebab dicabutnya Fudail bin Iyad, salah seorang tabi'in kalau tidak salah, ya diantara sebab seseorang itu meninggal di atas keburukan karena hatinya yang condong ke dunia. Dalam arti jangan sampai dunia lebih dominan di dada kita daripada akhirat itu. Ya, ini kayak ngono, lihat tentene dunia lebih dominan, ini ganti. Bisa sekali. Jadi silahkan kalau memang masih butuh kita di dunia ini ya untuk anak kita, istri kita, ya sudah, tapi jaga hati itu. Jangan sampai justru dominan ke sana. Ya, nah kalau dominan ke sana khawatir kita dengan ucapan yang tadi, di akhir hayat dicabut iman dari dadanya. Karena hatinya condong ke dunia itu. Itu mungkin juga salah satu alasan kenapa para salaf dulu yatafarragun, mengosongkan diri untuk fokus beribadah agar tidak ada lagi dunia-dunia yang mendominasi hati mereka. Itu mungkin juga diantara alasan. Bagi kita sekarang nggak bisa kita kosong sama sekali, bahkan tetap lakukan dunia untuk kebutuhan tadi. Ya, menutupi kebutuhan istri, kebutuhan anak dan lain sebagainya, dan tetap beribadah. Mudahan jelas niki. Alhamdulillah, wallahu ta'ala a'lam. Masyarakat ke lain. Fadal Bu. Nggih. 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 Nggih, la ilaha illallah, tentu. Betul sekali dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya syirik itu lebih tersembunyi, lebih nyebuk dari suara kakinya semut hitam, suara naen tedes. Kedengeran ke suara naen tedes? Dia kedengeran. Ya, tegita dan ini kedengeran kan. Apalagi ini le petang atau naleka. Terus le batu bedang malik bendina ketempo jamaah, wah kesyirikan. Ngumbe kenana yaitu sering kita ini mengucapkan ucapan syirik. Ya, sering kita ini mengucapkan ucapan syirik yang kita tidak hiraukan dia saking biasa anteng no dihirauanga. Apa bahasa antiten di telang hirauanga no?
Dia tengelingok ya, dia tengelingok ya. Tahu kita kalau ucapan itu ucapan syirik, lagu dia tengelingok ya. Ya. Makanya dikatakan dia tersembunyi. Misal dia mengatakan, mun dek dokter ini aja, dekku sehat-sehat wah. Nah, ini kan ucapan seolah-olah yang menyehatkan dia siapa? Dokter. Kalau bukan dokter itu pun dekku sehat. Berarti di narak lain si nyehatang dia melainkan hanya dokter itu. Ini syirik atau tidak ucapan ini? Syirik ucapan ini. Lahu kan kadang-kadang sugul doang yang kalau kadang-kadang dia kalau pos ke ngoloang ti sugul. Dan ini lafaz syirkiyah ini antara alfaz asyirki, lafaz syirik. Ya, makanya kita mengatakan kalau bukan karena Allah kemudian dokter fulan, ini yang benar. Lagu muntengenang munde karena dokter ini bendeku sehat-sehat wah, maka ini ucapan syirik lafaz. Atau kalau mereka di sana mereka napiarana bersumpah dengan nama selain Allah. Ya, mereka dia dengan wallahi tapi wa Abdul Qadir Jailani. Ya, demi Abdul Qadir Jailani becati sugul. Ya, dan diantaranya juga syirik yang terjadi dalam hati. Ya, dia beribadah tapi tujuannya dunia, tujuannya agar dipuji oleh manusia, tujuannya kan macam-macam. Kan terjadi doang ini. Ya. Nah, ini diantara bentuk syirik yang tersembunyi. Entah dia di lafaz atau dia di dalam hati, dan dia memang hukumnya syirik kecil hukumnya. Dia memang hukumnya syirik kecil. Nah, ngombe cere ake terbebaskan dari itu. Bebas sama sekali sekat memang. Hanya taufik dari Allah yang bisa membebaskan kita sama sekali. Terjadi doang ya. Ya, terjadi doang syirik kecil ini. Bahkan selaku manusia demen tajum deh. Nenang oke, demen selapuan, demen siaran tajum. Nah, kadang-kadang pas beribadah muncul itu kadang-kadang. Ya, sesoleh-soleh kadang-kadang muncul ini kah. Angka bebas sama sekali dari itu enggak bisa. Ya, makanya Muhammad Salah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala dia memiliki papan ngono. Tolokna le sebuah tempat ngono. Munah mulai keras atine bukane papan ngono. Ya, ternyata di papan itu bertuliskan mengingatkan dia agar selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngono sudah ingatang diri ngono. Sudah ikhlaskah engkau atau apalah ucapan-ucapan seperti itu. Ya, dalam arti seorang imam pun masih butuh dia diingatkan agar menjaga keikhlasan. Imam itu Sufyan Ats-Tsauri berapa lagi itu ini? Ya rak doang muncul-muncul melihat ta'ajum, melihat puji, melihat ini itu. Dan itu kesyirikan itu. Makanya bersih sama sekali sulit. Ya, bakah tidak ada napiarana cara kecuali taufik dari Allah. Makanya kita ngendeng tipe Allah nejaga itu. Ya, makanya dia di antara doa diajar kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dengan mengatakan Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku tahu. Dan aku berlindung juga kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku tidak tahu. Tidak tahu marang ngone ina wah, tiba-tiba datang liati, tiba-tiba muncul di ucapan. Kita minta lindung kepada Allah, kita minta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari hal-hal tadi. Karena hanya Dia yang bisa jaga kita kah? Kaperbanyak doa ina kah? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lam. Kemudian yang kedua, hati-hati, kita berusaha kah? Setelah kita berdoa, kita harus berusaha dalam berucap, hati-hati, pikirkan dulu yang akan kita ucapkan ini. Ya latih ya kah? Latih lisan dan kelepos doang no. Lagu saring nih, berusaha belajar saring dia. Hati juga terus dikontrol hati ini. Nah, rasa-rasa ngono saut langsung saut. Enggak ngolongin ngenteng. Ya, rasa-rasa saut. Apa hajuman manusia nah engkahna ngenteng anu lawan doang ya ndak ngoloang yang ngenteng le dalam hati. Nah, setelah doa kemudian kita berusaha mudah-mudahan
Mudah-mudahan kalaupun terjadi, mudah-mudahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kurang lebih Abu wallahu taala a'lam. Fadhal, Tuan. Iya. Apakah maksudnya sama sekali ke? Jadi dari lafaznya ya dikatakan ya tafarragun, berarti dia sudah ditinggalkan dunia itu. Dia selagak mita ya sebelum 40. Sebelum 40 tonton berselagak mita. Seret, begitu 40 tahun stop sudah. Makanya mereka itu begitu balik memita ya, langsung memita. Begitu mereka balik 12 tahun, 13 tahun langsung dilepas oleh orang tuanya, langsung memita. Karena memang begitu aslinya. Manusia ini dia ditanggung oleh orang tuanya sampai dia balik. Begitu dia balik, lepas wah ngenu. Lagu mau nengke. Piran mulai begawean. Setelah lulus SMA, ende kuliah dulu ngenu malik ngenu. Ya, nengken lulus SD 12 tahun, lulus SMP 15 tahun. Le SMP nu wah balik ini harusnya lepas begawean harusnya. Lakukan deh itu malik sekolah. Sampai 15 tahun, masuk SMA lagi. Sampai 18 tahun, kuliah malik 4 tahun. 22 tahun. Usianya wah ini. Itu pun kadang masih ngendeng 22 tahun. S2, ngana-ngana malik. Begitu sudah 25 baru mulai kerja, merintis. 15 tahun, ini cukup akhirnya 40 tahun. Mereka dulu begitu balik dilepas langsung. Meta yang diri, wah. Sehingga mulai mereka berdagang, mulai mereka jualan. Nah sejak 12 tahun atau 15 tahun sampai 40 tahun meta doang ini. Sehingga selai tahun luwe wah. Setelah selai tahun mereka sudah punya banyak, sekarang fokus beribadah. Ngenuang kuna sehingga makannya, keluarganya semua sudah siap tanggungan. Ngenulah kurang lebih gambarannya ke. Ya, dan tentunya di sini dibilang ahlul Madinah, ya mayoritas penduduk Madinah seperti itu berarti. Bearak sekit dua dan sebagainya yang walaupun 40 tahun masih tetap dia mendunia dengan tangan. Masih tetap dia mencari dunia, tapi mayoritas mereka seperti itu. Jadi ndek ngulung entang akhirnya makannya enggak keruan, akhirnya nunas di luar ndek. Ya, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam balaknya tengendeng-endeng. Ya, jadi mereka kalau sudah begitu berarti sudah ada jaminan. Wah berdua ya kah? Sehingga mereka bisa yatafarraguna lil ibadah. Angka munita ruana sang berat alu munine aja. Bahkan 60 tahun wah kah? Ya munah 60 tahun mulai akal-akal sekedi, bangkat guar bekah anakku gawe bangkat tuh ku ibadah aku ngentes ngono. Ya sehingga pada lengan kanakna barak sejunjuk sewa bangkat kieu pake arana ngono. Sehingga dia kemudian fokus dia beribadah. Lagu kita kan 60 tahun masih udah ngeteli bangkat deh. Justru hidup 60 tahun nganggur-nganggur dan sebagainya. Ini gambaran antara salaf dengan kita sekarang. Jadi wallahu alam dek semaksudnya berarti ngolongan teng akhirnya dia minta-minta enggak. Tapi sudah ada tentunya cadangan untuk bisa melakukan yatafarraguna lil ibadah. Mudahan jelas tuan ya. Wallahu ta'ala a'lam. Noh bieu wah ruana. Ada gambar? Antum geser-geser dan sangara nih menjelas ruana. Udah jelas ya? Alhamdulillah. Jelas ya? Masya Allah, ini berat ini lah. Segi pengajian ini mungkin tiga seri dia ini untuk menjadikan hati yang bersih. Ya ini berat ini memang. Ya, yaitu ibadah hati aja larinya ini. Bagaimana agar mendapatkan hati yang bersih pilu ini. Tapi yang tadi itu sudah mungkin. Ya, yang tadi itu mungkin yang ucapan dari siapa tadi? Fudail bin Iyad tadi. Jaga hati ini agar jangan dia ar-rukun ila dunya, jangan dia condong ke dunia, kurangin itu, kemudian kurangi maksiat. Ya, kurangi maksiat karena maksiat badan ini seluruhnya ini akan berefek ke hati.
maksiat tangan, maksiat telinga, maksiat mata, maksiat semuanya ini berefek dia ke hati. Karena hati ibarat raja, menteri-menterinya ini mata, telinga, dan lain sebagainya, ini menterinya ini. Nah kalau menteri ini enggak baik, maka nanti dia akan membisikkan hal-hal tidak baik kepada raja. Akhirnya raja menjadi tidak baik. Tapi kalau menterinya ini orang-orang yang bersih, matanya dijaga, telinga dijaga, mulut dijaga, tangan dijaga, maka bersihlah para menteri. Karena dia bersih, sehingga dia membisikkan kebersihan-kebersihan ke dalam hati. Ya, jadi besar sekali pengaruhnya luar ini kepada dalam. Dia memang raja ini, dia memerintahkan tangan, dia memerintahkan mata, telinga, tapi mata ini juga bisa mempengaruhi dia. Tangan bisa mempengaruhi dia. Ya, makanya cocok tadi di antara caranya ya jauhkan maksiat-maksiat secara umum. Ya, kemudian jangan condong kepada dunia tadi. Karena hal-hal yang buat kita sakit hati itu ya rata-rata gara-gara dunia. Begitu kita serahkan kepada Allah, plong dia lagi. Tersinggung ini kan gara-gara dunia ini. Dunia itu gengsi kita ini ditabrak sama dia. Gengsi ini kan dunia ini. Tapi begitu kita lepas ini, aduh alur apa pengena, kuserahang tipa Allah kata dia, langsung sejuk hati dia. Ya karena dia enggak mau dunia itu. Nah intinya bahwasanya begitu hati ini condong kepada Allah bukan kepada dunia dan dia menjauhkan maksiat, maka insya Allah hatinya akan bersih hatinya itu. Ini secara singkat ini, tapi kalau detail berpanjang sekali ini. Bagaimana menjaga hati agar dia selalu bersih, yaitu condong kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhkan maksiat. Ini mungkin wabar barakallahu fik. Baniki ruana para jamaah. Wah mulai dah meririk yang dah ini manggalan ruana tokol ini. Warak nyandar wah macam-macam ini bekah. Dan pilu lalu insyaallah mudahan tersambung ya laun malik insyaallah. Ya Allah Subhanahu wa taala beri kita kesehatan, ya beri kita kesempatan sehingga bisa kita sambung kembali insyaallah. Niki dia berterima kasih banyak atas perhatiannya dan kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.